Oke, terima kasih atas kesempatan yang berkhotbah pada hari ini. Sebelum kita masuk pada sesi khotbah, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu, kami semua dapat berkumpul pada hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memasuki firman Tuhan. Tuhan pimpin kami apa yang akan kami baca, kami dengar, kami lihat, dan kami catat, supaya apa yang telah kami pelajari dapat merema dalam hidup kami, menjadi berkat bagi kami dan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Respon dalam Kekhawatiran. Sebagai manusia, saya percaya kita hidup dalam dunia yang sering kali terjadi ketidakidealan dalam hidup kita. Masalah-masalah kunjung datang dan seringkali masalah-masalah tersebut belum tentu kita sanggup untuk selesaikan. Ada kalanya mungkin kita mendapatkan masalah yang bisa kita selesaikan, dan ada kalanya kita hanya bisa berserah atau kadang menangis, atau kadang juga kita hanya bisa ikut stres, ikut marah terhadap respon masalah tersebut. Ketika kita mendapati masalah-masalah yang seperti itu, biasanya respon kita adalah kita marah, kita stres, susah tidur, susah makan, dan kerap kali kita berpikir dengan kurang jernih. Saya ingin sampaikan suatu kebenaran. Benar, kita hidup dengan tidak banyak dari hidup kita yang tidak ideal. Tapi Matius 6 ayat 34 tertulis, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Walau di akhir ayat tertulis hari esok kita juga akan mengalami kesusahan, kerap kali kita lupa untuk memperhatikan awal dari ayat tersebut, yaitu janganlah khawatir. Itu merupakan suatu kalimat kata kerja dan kalimat perintah dari Tuhan bahwa kita hidup harus jangan khawatir, walaupun hari ini dan hari esok kita mengalami apa yang namanya masalah. Lalu bagaimana kita harus hidup dengan tidak khawatir? Izinkan saya membagikan 3 poin. Yang pertama adalah 1. Carilah dulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33, ayat sebelumnya tertulis, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Sadar tidak sadar, begitu kita mengalami suatu masalah, respon kita sebagai manusia pasti ingin segera untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kerap kali dalam proses menyelesaikan masalah tersebut, seringkali itu kita menyelesaikan dengan cara yang tidak benar. Tidak benar dengan sesuai kebenaran firman Tuhan, dan tidak benar sesuai Alkitab. Kita lebih suka meresponi masalah-masalah tersebut dengan pemahaman logika kita sebagai manusia, dengan apa yang bisa dapat kita lihat, dapat kita dengar, dan apa yang dapat kita percaya. Yang mana itu semua adalah dosa. Karena Tuhan sudah bilang, serahkan. Janganlah khawatir. Terkadang memang ada masalah yang kerap kali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu memang untuk pengembangan diri kita. Makanya kita perlu membiarkan Tuhan dalam hidup kita berjalan bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Tapi ada juga masalah yang dengan bodohnya manusia lakukan karena kebodohannya sendiri. Saya akan berikan contoh yang mungkin terdengar sedikit ekstrim, yaitu tentang aborsi. Kalau kita lihat di luar sana, di negara-negara luar, sudah ada suara-suara atau kebijakan-kebijakan yang menginginkan aborsi itu menjadi tindakan legal. Padahal firman Tuhan berkata dengan jelas, membunuh adalah dosa. Lalu apakah dengan kita aborsi menyelesaikan masalah kita? Ya tentu saja tidak. Yang satu itu sudah menambah dosa, dan mungkin itu juga berdampak pada sakit yang akan diderita sang wanita. Apakah dengan kita aborsi masalah kita selesai? Belum tentu juga. Bagaimana kalau orang wanita tersebut seperti yang saya tadi katakan sakit, ataupun bahkan mohon maaf meninggal? Maka dari itu kita perlu menyelesaikan masalah-masalah kita itu dengan sesuai kebenaran firman. Kita harus cari dulu dasar firman apa yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Jangan kita bertindak dengan pemahaman kita sebagai manusia, tapi lakukanlah dengan dasar dari firman Tuhan. Yang kedua adalah menjalin kontak dengan Tuhan. Matius 7 ayat 7 ayat 8. "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu itu akan dibukakan bagimu."
Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ayat ini bukan berbicara sekedar kita meminta saja kepada Tuhan, tapi menurut saya ayat ini juga berbicara bagaimana kita menjalin kontak dan relasi kepada Tuhan. Bagaimana caranya jika kita ingin menyelesaikan masalah bersama Tuhan, tapi selama ini kita tidak pernah berhubungan langsung dengan Tuhan. Kita tidak pernah berkomunikasi, berdoa, baca firman, kita tidak pernah mau berani untuk meminta kepada Tuhan, kita tidak pernah berusaha untuk lebih menggali apa yang ingin Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saya ingin tegaskan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang siap repot dan bahkan berkorban untuk diri kita. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jahat dan perhitungan sehingga tidak mau direpotkan. Lalu respon yang ketiga adalah serahkan. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Teman-teman, saya ingin bertanya bahwa mau nggak dan berani nggak kita ketika kita mengalami masalah yang bahkan pemahaman kita sebagai manusia, akal sehat kita, logika kita sudah berkata ini udah nggak mungkin dilakukan. Justru bagi saya itu adalah suatu kebanggaan ketika kita berani mendapat masalah seperti itu. Karena apa? Karena di sanalah Tuhan akan bekerja, di sanalah Tuhan akan membuktikan dirinya Tuhan, di sanalah kita akan melihat sebenarnya pekerjaan Tuhan dengan lebih hebat lagi. Ada memang seperti yang saya bilang tadi, masalah-masalah yang nampaknya kita sebagai manusia tidak akan bisa menyelesaikannya. Lalu memang hanya satu-satunya jalan itu adalah serahkan. Serahkan di situ merupakan suatu kata kerja yang memang kalau kita lihat-lihat, kalau kita udah serahkan ya kita udah nggak perlu lakukan apa-apa lagi, kita tinggal percaya saja. Tapi seringkali pemahaman kita lah sebagai manusia yang tetap saja tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan, tetap saja ingin berpegang pada pemahaman sendiri, kekuatan sendiri. Maka dari itu, belajar menyerahkan adalah suatu hal yang sulit, tapi itu adalah hal yang penting. Dan tanpa kita sadari itu kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi sebenarnya dalam meresponi masalah kita. Oke. Sebagai penutup, saya ingin memberitahu teman-teman bahwa dalam hidup masalah akan datang dan mungkin kita merasa tidak sanggup. Saya ingin mengambil ilustrasi seperti seorang akan melahirkan. Setiap bulan, setiap hari, setiap minggu bahkan kandungannya dalam perutnya akan membesar. Semakin besar kandungan itu, dia akan semakin mudah capek, semakin mudah sakit, semakin mudah lelah. Seperti itulah masalah kita juga. Pada akhirnya kita akan berjalan melewati masalah kita itu akan semakin berat. Tapi bukan berarti tidak akan ada akhirnya. Mujizat Tuhan itu datang ketika kita memang sudah benar-benar lelah, benar-benar berat menghadapi masalah kita. Permasalahannya, dalam kita menghadapi masalah kita, saya ingin bertanya, apakah kita membiarkan Tuhan tetap ikut dalam hidup kita, apakah kita tetap berproses dengan Tuhan, ataukah kita berproses tanpa Tuhan? Apakah kita membiarkan ruang untuk Tuhan berintervensi dalam hidup dan masalah kita, dan menyertakan Tuhan dalam hidup kita sampai akhir hidup kita juga? Oke. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami berkumpul pada hari ini, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar, kami baca, kami resapi, menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Roh Kudus pimpin hidup kami supaya hidup kami dapat menjadi lebih baik, dapat menjadi lebih benar dengan sesuai kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.